Halo teman-teman, kembali lagi sama Lena. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep dan tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat, ancaman, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah mengenai peran atau manfaat keanekaragaman hayati. 1. Keanekaragaman hayati sebagai bahan pangan. Untuk dapat hidup, manusia pasti butuh makan. Contohnya seperti karbohidrat, lauk pauk, sayur-sayuran, minuman, atau buah-buahan yang diperoleh dari adanya keanekaragaman hayati. Misalnya, untuk menghasilkan buah kopi atau durian di Dukuh Banyuwindu. Buah itu kan berasal dari bunga yang mengalami penyerbukan. Nah, salah satu yang bisa membantu penyerbukan bunga adalah kupu-kupu. Kupu-kupu hidup dengan menghisap nektar yang ada pada tanaman pakan atau tanaman berbunga. Saat ia menghisap nektar, kakinya menginjak serbuk pada benang sari. Setelah itu, dia akan berpindah-pindah mencari nektar lain, sehingga serbuk sari yang tadi menempel di kakinya dapat menempel di kepala putik. Lalu, serbuk sari akan masuk ke dalam putik, membentuk biji, dan jadi buah yang nantinya bisa kita makan. Yang kedua sebagai bahan sandang atau perabot. Sandang atau perabot yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disediakan oleh hewan atau tumbuhan. Seperti misalnya tumbuhan kapuk sebagai isian bantal atau guling kita, rambut domba sebagai bahan jaket wol, dan masih banyak lagi contohnya. Selanjutnya sebagai sumber papan. Misalnya, berbagai pohon berkayu seperti jati, sengon, atau mahoni dimanfaatkan sebagai pintu atau tiang dalam pembuatan rumah. Atau daun kelapa sebagai atap rumah-rumah tradisional. Keempat, sebagai bahan obat-obatan. Fakultas Kehutanan IPB menyatakan bahwa Indonesia memiliki tidak kurang dari 1.845 jenis tumbuhan obat yang berkhasiat. Saat ini pun sudah banyak yang membudidayakan tanaman obat di rumah dengan nama toga atau tanaman obat keluarga, seperti misalnya jahe, kencur, temulawak, dan lain-lain. Manfaat yang kelima adalah sebagai sumber pendapatan. Kelangsungan hidup keanekaragaman hewan dan tumbuhan sangat berguna sebagai mata pencaharian manusia dan bahkan dapat menjadi sumber devisa negara. Misalnya yang banyak terdapat di wilayah Gunung Ungaran adalah mata pencaharian sebagai petani, baik di sawah, kebun, atau di hutan. Mereka bergantung pada tanaman padi, kopi, cengkeh, teh, sayuran, aren, dan lain sebagainya. Lalu manfaat yang keenam dan menjadi manfaat yang terpenting adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Nah, terakhir kita sudah belajar tentang ekosistem kan ya? Berbagai ekosistem di bumi ini pasti kita kira akan permanen atau selamanya seperti ini. Misalnya, kelihatannya hutan Banyuwindu ini akan tetap jadi hutan seperti ini. Padahal suatu saat bisa saja jadi padang rumput, rawa, terumbu karang, atau yang lainnya. Perubahan ini bisa terjadi secara alami seperti karena bencana alam, atau bisa juga karena ulah manusia. Jadi, kemampuan suatu ekosistem untuk bertahan agar tidak berubah itu beda-beda ya teman-teman. Terus, kenapa sih kok kemampuannya bisa berbeda-beda? Jawabannya, karena keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Sudah dijelaskan pada video sebelumnya kan ya? Kalau setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu bergantung satu sama lain. Jadi, semakin banyak keanekaragaman makhluk hidup di suatu ekosistem, maka semakin sehat, kuat,
dan tahan ekosistem tersebut terhadap ancaman. Anggap saja ekosistem itu seperti susunan balok-balok ini. Lalu, setiap balok mewakili satu spesies. Walaupun berbeda-beda, tapi mereka tetap bergantung satu sama lain agar ekosistem ini tetap utuh. Jika satu spesies punah, misalnya padi, maka dia akan menghilang dari ekosistem. Nah, hal ini akan mempengaruhi spesies-spesies lain yang bergantung sama padi tadi. Kalau padinya hilang, tikus akan kehilangan sumber makanan dan bisa ikut menghilang dari ekosistem. Nah, kalau tikus punah, lama-lama ular yang bergantung sama tikus tadi bisa ikut menghilang dari ekosistem. Jika hal itu terus-terusan terjadi, ekosistem akan hancur. Tapi, kalau keanekaragaman hayatinya itu tinggi, maka ekosistem itu akan lebih kuat untuk mempertahankan kelangsungannya. Seperti ular tadi, dia ikut menghilang karena tikusnya punah. Dan karena keanekaragaman hayatinya rendah, maka tidak ada makanan pengganti lain. Tapi, kalau keanekaragaman hayatinya tinggi, saat tikusnya punah, maka ular masih bisa makan katak sebagai makanan pengganti tikus tadi. Dan ekosistem tetap utuh. Pada suatu ekosistem, makhluk hidup di dalamnya itu punya peran masing-masing. Seperti contohnya, ekosistem hutan hujan tropis di Banyuwindu. Di dalamnya memiliki beraneka ragam spesies makhluk hidup, sehingga perannya pun juga beraneka ragam dan saling ketergantungan. Tumbuhan jeruk ini misalnya, dia merupakan tumbuhan inang dari beberapa kupu-kupu jenis tertentu. Kupu-kupu dewasa akan terbang mencari tumbuhan inangnya tanpa keliru. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu tadi akan terbang mencari makan di tanaman yang berbunga seperti pohon kopi. Dia akan membantu penyerbukan bunga sehingga dapat menghasilkan buah kopi. Nah, pas si hewannya makan buah-buahan, biji yang jadi benih tumbuhan itu sebenarnya nggak semua habis dicerna. Benih-benih itu ada yang keluar lagi lewat fesesnya. Nah, seringnya hewan-hewan itu jalan jauh dari pohonnya. Jadi tumbuhan baru yang mampu menyerap zat racun karbon dioksida serta menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Begitu seterusnya. Jadi, semakin banyak keanekaragaman hayati di suatu tempat, maka akan semakin banyak pula yang menjaga kelestarian ekosistem. Sekarang kita lanjut ke ancaman keanekaragaman hayati. Setelah tadi kita tahu perannya yang begitu berarti untuk kehidupan, tapi ternyata keanekaragaman hayati Indonesia banyak ancamannya, teman-teman. Termasuk Lena. Dan seringnya itu adalah ulah kalian. Yap, manusia. Seperti ancaman yang pertama adalah kerusakan hutan. Kian meningkatnya kebutuhan manusia yang tanpa diimbangi dengan kesadaran tentang akibatnya, menjadikan hutan beserta isinya sebagai korban. Aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, kebakaran hutan, atau penebangan liar
mampu mengakibatkan berbagai bencana alam serta ketidakseimbangan ekosistem. Seperti kebakaran yang terjadi pada bulan Oktober 2019 di Gedung Songo dan Promasan yang mampu melahap kurang lebih 25 hektar hutan ungaran. Kepala BPBD Kendal Sigit Sulistyo menyatakan sejumlah 8 jenis tanaman di hutan ungaran lenyap dalam kebakaran tersebut. Ancaman yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Lingkungan yang mengalami pencemaran meliputi tanah, udara, dan air. Pencemaran tanah dapat berasal dari limbah deterjen, sampah plastik, atau besi di dalam tanah. Sedangkan pencemaran udara mampu disebabkan oleh asap pabrik atau asap kendaraan bermotor yang mengandung gas beracun dan membahayakan makhluk hidup. Lalu untuk pencemaran air juga menjadi masalah serius, khususnya yang disebabkan oleh sampah plastik. Bahkan, Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar kedua di dunia. Keadaan ini menjadi ancaman besar untuk ekosistem perairan. Dan ancaman yang ketiga adalah perburuan liar. Kekayaan spesies yang dimiliki oleh hutan ungaran memberikan daya tarik yang besar untuk pemburu datang. Meskipun spesies-spesies tersebut langka dan dilindungi, serta sudah ada larangan berburu, namun pemburu tetap tak mengindahkan hal itu. Begitupun dengan Dukuh Banyuwindu yang menurut warga masih sering ada pemburu yang masuk. Hal tersebut sangat mengancam keseimbangan ekosistem jika dilakukan terus-menerus. Terlebih lagi, Dukuh Banyuwindu menjadi habitat bagi beberapa hewan yang langka dan dilindungi, seperti burung julang emas, elang Jawa, atau kupu-kupu Troides helena. Ancaman-ancaman tersebut memiliki dampak besar bagi keanekaragaman hayati Indonesia. Tidak sedikit makhluk hidup di hutan ungaran yang kehilangan habitatnya. Contoh kecilnya saja pada kupu-kupu. Penelitian pada tahun 2012 tentang keanekaragaman hayati kupu-kupu di Dukuh Banyuwindu menunjukkan bahwa terdapat 62 jenis kupu-kupu dengan total individu sebanyak 737. Namun, pada tahun 2019 ditemukan 53. Dari sini terlihat bahwa kupu-kupu mengalami penurunan sebanyak 9 jenis dan 92 individu. Bahkan, spesies kupu-kupu endemik dan dilindungi juga mengalami penurunan. Spesies tersebut adalah Chirestes lutea atau kupu peta yang hanya dijumpai 2 ekor saja di Dukuh Banyuwindu. Padahal merupakan kupu-kupu endemik Pulau Jawa, yang artinya spesies tersebut hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa saja. Selanjutnya, keluarganya Lena nih teman-teman, yaitu kupu-kupu Troides helena, yang juga hanya dijumpai 2 ekor saja. Troides helena ini merupakan spesies langka yang dilindungi secara nasional oleh PP nomor 7 tahun 1999 serta dilindungi pula secara internasional dalam Appendix 2 CITES. Dan yang mengejutkan, pada tahun 2018 juga ditetapkan oleh Organisasi Internasional di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam atau IUCN dengan status beresiko mengalami kepunahan. Pemberian status ancaman baru pada Troides helena menunjukkan bahwa populasinya di dunia semakin menurun. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh menurunnya populasi tanaman inang dan tanaman pakan kupu-kupu, khususnya tanaman inang si Troides helena, yaitu sirih hutan atau Aristolochia tagala. Semakin banyaknya alih fungsi lahan di hutan Banyuwindu sebagai perkebunan mengakibatkan hilangnya habitat bagi Troides helena dan kupu-kupu lain beserta tanaman inangnya. Tidak hanya itu, penggunaan pestisida yang berlebihan di bidang pertanian atau perkebunan serta pencemaran dari kendaraan bermotor yang saat ini sudah banyak keluar masuk di hutan Banyuwindu
secara tidak langsung mampu mengganggu perkembangan telur, ulat, ataupun kepompong, sehingga kupu-kupu yang dihasilkan bisa cacat dan bahkan mati sebelum menetas. Dengan berbagai ancaman keanekaragaman hayati yang mayoritas berasal dari manusia, maka harus lebih banyak manusia yang melestarikannya. Upaya pelestarian berarti mencegah atau menangani ancaman-ancaman yang ada. Terdapat dua cara upaya pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Secara in situ berarti membentuk kawasan konservasi pada habitat asli makhluk hidup tersebut, yaitu seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Cagar Alam, dan hutan lindung. Contohnya pelestarian badak Jawa dengan mendirikan Taman Nasional Ujung Kulon karena habitat aslinya adalah di Ujung Kulon, atau Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo. Sedangkan pelestarian secara ex situ dilakukan di luar habitat asli namun didesain mirip dengan aslinya, seperti kebun raya, kebun koleksi, kebun binatang, atau penangkaran. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor yang melestarikan tumbuhan dari berbagai daerah di Indonesia, atau penangkaran kupu-kupu di Universitas Negeri Semarang. Seperti video Untuk ini. mencegah kepunahan terutama jenis kupu-kupu yang dilindungi seperti jenis raja dan jenis lainnya, sejumlah mahasiswa jurusan Biologi UNES Semarang membuat penangkaran kupu-kupu. Di penangkaran kupu-kupu ini, mereka memperbanyak berbagai jenis yang dimulai dari proses awal, yaitu telur, hingga menjadi ulang, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Untuk proses menjadi kupu-kupu dewasa dari telur dibutuhkan waktu selama 28 hari. Namun tidak semua telur atau kepompong akan berhasil menjadi kupu-kupu. Jika salah perawatan, kepompong akan rusak. Setelah berhasil menjadi kupu-kupu, mahasiswa ini melepas dan membiarkan kupu-kupu tersebut terbang bebas. Ada pula jenis kupu-kupu yang dihasilkan dalam penangkaran ini, baik yang berukuran kecil maupun besar, termasuk kupu-kupu jenis biasa maupun jenis kupu-kupu langka atau jenis kupu-kupu yang dilindungi. Tapi kita khususnya menangkarkan kupu-kupu yang dilindungi oleh dunia di CITES, namanya itu organisasi internasional. Jadi mereka itu mengklaim bahwa kupu-kupu raja itu masuk ke dalam CITES 2. Maksudnya itu kupu-kupu ini itu dilindungi dari perdagangan. Jadi jika ingin memperdagangkan kupu-kupu ini itu harus ada izin-izin tertentu. Tidak boleh sembarangan ngambil dari alam, makanya dia masuk ke CITES 2. Dari Kota Semarang, Andri Aprianto, Metro TV. Selain dua cara tersebut, ada beberapa kegiatan yang mampu dilakukan sebagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Seperti yang pertama, pendidikan lingkungan kepada generasi muda yang harapannya mampu menjadi agen perubahan lingkungan. Yang kedua, memberikan sosialisasi mengenai keanekaragaman hayati apa saja yang dimiliki, pentingnya, serta bagaimana cara melestarikannya. Lalu yang ketiga, bisa dengan memasang rambu-rambu lingkungan seperti larangan atau ajakan. Lalu yang keempat adalah dengan melakukan penghijauan, khususnya tanaman-tanaman yang mampu dimanfaatkan oleh satwa, seperti tanaman inang dan tanaman pakan kupu-kupu. Selanjutnya adalah dengan tidak memburu hewan secara liar atau tidak membuang sampah sembarangan. Lena yakin upaya tersebut pasti bisa kita lakukan. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan perubahan. Mulailah terlebih dahulu dari hal yang kecil yang mampu berdampak besar. Jadi, tetap sayangi lingkungan ya teman-teman. Terima kasih telah belajar bersama Lena. Sampai jumpa.